penjelasannya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Setelah perkenalan, mari kita tonton video ini. Enjoy this video. Seorang sih retak. Wis ora. Yo kene mlebu tak kek kopi. Apa ya sejarah bahasa Indonesia? Angel tahu. Nah, kayaknya di buku ada deh. Sopo yo, Dit? Nah, ketemu. Tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 bertetapan dengan Sumpah Pemuda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia lewat bahasa tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda ketiga, yaitu Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama. Terus fungsi dan kedudukannya apa? Tahu fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Lambang kebanggaan Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghitungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Pemersatu suku budaya dan bahasanya. 3. Kategori bahasa Indonesia. 1. Bahasa pemersatu pada 28 Oktober 1928. 2. Bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD 1945 tanggal 9 Agustus. 3. Bahasa internasional dicantumkan dalam Kongres Internasional. 9. Bahasa Indonesia Jakarta 28 Oktober 1 November 2018. Salah satu bukti bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional adalah adanya tenaga serta buku-buku bahasa Indonesia untuk para penutup asing. Terus cara penggunaan bahasa Indonesia gimana ya? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata penggunaannya. Tahun 2019 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, apa kiranya yang diatur dan apa imbasnya pada komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Inti peraturan tersebut ada pada bab 2 bagian 1 pasal 2 tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia. Dicantumkan dalam bab 2 bagian 1 bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga digunakan sesuai kaidah-kaidahnya. Namun bahasa Indonesia yang baik tidaklah sederhana. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Mempertimbangkan aspek situasi, mitra, sarana, lokasi, dan pokok bahasa. Lalu bahasa Indonesia yang benar berdasarkan pada aspek kaidah yang berlaku. Penggunaan bahasa Indonesia yang hanya berdasarkan kaidah komunikator, penggunaan bahasa Indonesia akan sangat kaku dan sulit terjadi umpan balik dari komunikan. Komunikasi pun tidak akan berjalan dengan baik, bahkan bisa terjadi kesalahpahaman. Kalau kita melanggar sanksinya apa ya? Pasal 43 ayat 1 itu menegaskan akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika orang yang menghadap notaris itu tak paham bahasa Indonesia, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti penghadap. Kalau notaris tak bisa menerjemahkan atau menjelaskan dalam bahasa penghadap, akta diterjemahkan oleh penerjemah itu.
penjelasan pasal 43 ayat 1 UU Jabatan Notaris menyebut bahasa Indonesia dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Selain UUJN, ada banyak peraturan perundang-undangan yang menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan tinggi. Dalam lalu lintas perdagangan, misalnya berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 MDAG atau PR 9/2015 tentang kewajiban pencantuman tabloid dalam bahasa Indonesia pada barang. Delik ini memang memuat sejumlah pengecualian, tetapi secara umum ada kewajiban untuk mencantumkan bahasa Indonesia guna melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri. Ada aksi yang melanggar penggunaan bahasa Indonesia seperti denda. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.